sekarang begitu banyak yang disampaikan oleh Bapak Presiden tentang drama-drama Korea. Tentunya ada drama, ada sinetron, ya pasti ada sutradaranya. Ada sutradara, ada pemainnya kan begitu. Ada pemainnya. Kita sekarang sudah tidak lagi baper lagi. Kita udah melangkah untuk memenangkan calon presiden yang diusung oleh 4 partai ini. Teman-teman perjuangan tidak lagi menyepelekan lawan, membuli lawan. Kita fokus kerja-kerja politik ke depan dan bekerja sama dengan para relawan juga. Tentunya di Bali sebagai dengan target Bapak Ketua TPD, kita targetnya minimal 90% untuk pemenangan Ganjar di Bali. Ada partai baru, optimis lolos PT 4%, belum ada dewan. Hanura sekarang tahun 2024 sudah punya dewan kabupaten provinsi incumbent 809 total seluruh Indonesia. 2019. Itu kekuatan real. Ya. Partai di luar parlemen melebihi dari kursi kabupaten provinsi P3. P3 masuk parlemen karena dia lolos 4%. Ya, anggota legislatif daerahnya lebih sedikit. P3 daripada Hanura. Hanura lebih besar. Nah, sekarang tinggal bagaimana calon kabupaten provinsi secara linear untuk menggolkan DPR RI. Kembali lagi di channel YouTube Hanura Bali Official. Kali ini kita sudah bersama dengan Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Bali, Bapak Kadek Rimbawe yang akrab disapa Lola. Om Swastiastu, Pak Dek. Om Swastiastu. Selamat sore. Selamat sore. Ya, kita bertemu lagi Pak Dek setelah ini juga dinamika Pilpres sudah mulai semakin hangat, apalagi kemarin sudah ada pendaftaran 3 pasang Capres-Cawapres dan di tanggal 13 ini ditetapkan pasangan Capres-Cawapres resmi yang akan mengikuti kontestasi Pilpres. Dan sikap Hanura jelas sudah mendukung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD bersama partai koalisi PDI Perjuangan, P3 dan juga Perindo. Nah, mungkin sedikit pada ini juga pasca kemarin ada putusan MK ya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang memberhentikan Anwar Usman dari Ketua MK dan melarang Anwar Usman untuk ikut memutus sidang-sidang MK yang terkait dengan pemilihan umum termasuk gugatan hasil pemilu nantinya. Kemudian juga beberapa hari lalu yang ramai adalah pernyataan Pak Jokowi ya soal terlalu banyak drama Korea, katanya drakor sinetron di politik atau pemilu 2024. Nah, ini saling berkelindan juga netizen, ada juga nyinyiran, bahkan yang dibilang ini kan Pak Lurah sendiri sutradaranya kan begitu. Ini kira-kira bagaimana dinamika ke depan dan Hanura juga menyikapi begitu. Ya, terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Yang pertama, kita melihat sudah resmi 3 calon presiden dan wakil presiden yang akan berkontestasi di pemilu presiden 2024. Tentunya apa yang diperintahkan oleh induk partai masing-masing, karena kita ada kerjasama partai dengan PDIP, Hanura, Perindo dan P3 mengusung Saudara Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan Bapak Mahfud MD sebagai calon wakil presiden. Di Bali tentunya sudah membentuk tim pemenangan daerah TPD Provinsi Bali yang diketuai oleh Bapak Wayan Koster dan perwakilan dari masing-masing partai koalisi tergabung di dalamnya, dan saya juga masuk di posisi wakil ketua di tim pemenangan. Tentunya kita juga akan mengupdate dengan pertemuan selanjutnya bagaimana melangkah ke depan, walaupun sekarang begitu banyak yang disampaikan oleh Bapak Presiden tentang drama-drama Korea. Ya, tentunya ada drama, ada sinetron, ya pasti ada sutradaranya. Ada sutradara, ada pemainnya kan begitu. Ada pemainnya. Ada yang di depan layar, ada yang di belakang layar kan begitu ya. Tapi itulah politik. Itulah politik yang sekarang berlangsung. Ya, kita sekarang sudah tidak lagi yang namanya baper lagi. Nah, kita udah melangkah seperti apa langkah-langkah kita selanjutnya untuk memenangkan calon presiden yang diusung oleh 4 partai ini. Oleh sebab itu apapun yang
apa namanya yang diberitakan sekarang lagi viral seperti apa, kita udah nggak mikirkan itu. Kita melangkah sesuai dengan target-target yang akan dicapai nantinya di tanggal 14 Februari. Ya. Ini sudah menjadi rutinitas 5 tahunan pemilihan presiden. Ya. Sekarang ada 3 calon presiden adalah putri terbaik bangsa Indonesia. Nah, sekarang kan masyarakat sekarang memilih. Ya. Yang namanya memilih dari 3 yang baik, pasti akan muncul yang terbaik nantinya, yang akan menggantikan Jokowi dan melanjutkan legasinya untuk sebagai presiden di Indonesia. Nah, tentunya masyarakat sekarang sudah tahu bagaimana sepak terjang Pak Jokowi, bagaimana kepuasan masyarakat kepada Presiden Jokowi, sangat luar biasa. Nah, kalau saya pribadi tentunya sebagai partai pengusung Ganjar, menyampaikan kepada teman-teman perjuangan tidak lagi istilahnya menyepelekan lawan, membuli lawan. Kita fokus kerja-kerja politik ke depan sesuai dengan foksi kita masing-masing. Dan bekerja sama dengan para relawan juga. Tentunya di Bali sebagai dengan target Bapak Ketua TPD, kita targetnya minimal 90%. 90%. Iya, target untuk pemenangan Ganjar di Bali. Bahkan 95 kalau nggak salah juga. Iya, target kan. artinya kan kita ambil angka minimalnya kan. Angka minimal, angka 90% itu sangat realistis dalam hal pertempuran. Apalagi 3 calon. Kalau di 2019 kan Jokowi menang di Bali kalau nggak salah 92% dalam posisi 2 calon. Atau head to head. Yeah. Sekarang kan 3 calon, ya mungkin suara itu bisa lebih tersebar gitu. Iya. Itu artinya dengan angka 90% itu sudah sangat target, sangat luar biasa. Bagi saya menghitung ya kekuatan juga sekarang kan ya yang namanya anak penguasa kan, walaupun tidak diperintah oleh pimpinan, kadang-kadang kan ada pimpinan yang diberikan kewenangan memberikan jabatan oleh pimpinannya, pasti royal kan, loyal dengan pimpinannya walaupun tidak diperintah. Ya kesempatan juga cari muka lah kan begitu mungkin. Walaupun sudah punya 1 muka ya yang nambah muka lagi kan begitu. Ya. Seperti kasus-kasus yang kemarin ini kan. Pencopotan baliho maksudnya. Ya. Ganjar Mahfud. Kalau pencopotan baliho kemarin ini terus terang kalau urusan tentang baliho ayo kita kerja sama-sama semua. Dulu kalau nggak salah di tahun 2019 udah nggak ada pasang-pasang baliho-balihoan. Saya bukannya tidak membela daripada pimpinan di Bali, PJ Gubernur sekarang ini, bukan membela, tetapi kita kan nggak tahu Bali ini kawasan pariwisata. Ya, saya juga heran 2019 sudah nggak ada main-main baliho. Kok sekarang rame baliho lagi ya? Kenapa? Fenomena apa yang terjadi gitu? Padahal di Bali ini dengan mulai masyarakat sudah sangat paham dengan politik, dan hampir semua daerah di Bali tidak ada blind spot untuk sinyal handphone. Nah, sekarang sebenarnya sudah di handphone semua sebenarnya. Baik pileg, baik pilpres, semua berkampanye. Yang paling efektif itu di media sosial. Satu, sasarannya tepat. Yang kedua, ya kita melihat bagaimana keindahan Bali ini tidak berjamur baliho-baliho. Ya kalau balihonya udah bagus, udah robek, udah begini, udah nggak karuan-karuan. Apalagi ada baliho yang satu partai sekarang yang diketuai oleh Kaisang, itu sudah ke pelosok-pelosok sekarang ini. Di mana-mana menjamur. Ya saya bukan menyalahkan, tetapi ya mari kita sama-sama semua partai yang berkontestan dalam pemilu legislatif, ya mari kita jaga juga sama-sama Bali ini biar bisa bebas. Saya lihat memang tadi banyak baliho bertebaran, bahkan Bali ini kan jadinya tidak hanya sekedar pulau 1000 pura, tapi pulau 1000 baliho jadinya. Iya. Tapi saya heran 2019 udah sedikit sekali.
sekarang semua pasang baliho. Jadi 2019 dengan 2024 karena banyaknya baliho, berarti orang-orang yang maju di tahun 2024 ini banyak yang nggak populer jadinya. Dia populer jadi baliho. Ya. Ini sebenarnya kemunduran gitu kan? Kemunduran lagi. Kalau saya mudah di Hanura itu kan jarang nih ada baliho-baliho, bukannya bagaimana. Saya sudah seperintahkan kepada Katanya teman-teman. bukan karena nggak punya duit atau bagaimana kan? Gitu. Iya, saya perintahkan teman-teman main di media. Main di media kayak begini, podcast, adu gagasan, seperti apa ke depan. Nah, kalau saya di Hanura, Astungkara dipercaya oleh masyarakat Bali tentang wakil kita yang duduk di provinsi. Kita ada perwakilan di provinsi. Pertama yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan yang duduk di provinsi adalah mengusulkan digitalisasi tentang pendapatan daerah. Kalau itu bisa terjadi, itu lompatan PAD itu bisa 2-3 kali lipat daripada sekarang. Oke. Contoh, kalau misalkan bulan Februari jadi pemerintah Provinsi Bali memungut daripada wisatawan asing, itu harus digital. Ya. Sama seperti yang saya sudah beberapa kali saya sampaikan, yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bali. Yang sekarang Bapak Bupati membuat suatu sistem di tempat-tempat wisata itu tidak pakai lagi yang namanya tiket-tiket begitu, langsung barcode saja, dan barcode udah langsung masuk ke rekening Pemda secara digital diketahui. Bila perlu masyarakat sudah bisa mengakses lewat handphonenya. Ya, real time juga. Real time. Jadi pemerintah provinsi menyampaikan kepada masyarakat luas bahwasanya jika ingin mengetahui tentang pendapatan pemerintah Provinsi Bali, saya akan klik ini. Jadi udah tahu. Ya, itu mungkin bisa dimulai nanti kan kalau nggak salah rencananya mulai Februari 2024 pungutan turis asing atau wisatawan asing yang sekitar 150.000 atau $10 itu kan akan diberlakukan. Berarti itu sebenarnya bisa dilakukan digitalisasi pungutan turis asing. Iya, itu makanya saya udah beberapa kali menyampaikan kepada teman-teman media juga, masyarakatnya. Pada saat ini kalau misalkan ada masyarakat sekarang yang menonton, ayo kita viralkan ini. Jadi semua pendapatan sekarang di Bali itu digital. Sekarang ini udah zaman digital. Berarti bisa tadi dimulai dari penegasannya pungutan turis asing. Iya, pungutan turis asing. Nah, kalau kepingin tahu bagaimana bagusnya pungutan secara digital, datang aja ke pemerintah provinsi, Kabupaten Bali. Di sana udah 2 objek itu antara Kintamani dengan Penglipuran, dia pakai digital. Jadi Pak Bupati udah tahu, tinggal dia ambil handphonenya, sekarang pendapatannya berapa, sekarang saat hari ini berapa masuk, hari ini berapa masuk, dan meminimalis daripada permainan pungli itu. Ya. Jadi kalau tiket bisa hangus lagi berapa. Begitu juga parkir baru, seluruh parkir yang ada di Bali. Jadi tidak ada lagi main proyek-proyek tukang parkir sekian. Jadi jujur permainannya. Ya. Jadi semua masyarakat untuk bayar parkir dia dia mengetahui per hari ini berapa sih sebenarnya. Itu. Oke. Nah, tadi berbicara ide gagasan Hanura dan juga siap Hanura tarung gagasan. Nah, bagaimana update terakhir perkembangan Hanura khususnya di Bali jelang Pileg 2024 dan konsolidasi selaras juga dengan konsolidasi Pilpres yang dilakukan? Ya. Kalau saya di partai di DPP lewat daripada pergerakan Bapilu DPP, ini kan semua berkutat tentang hasil survei. Kalau perbandingan 2019 dengan 2024 itu sangat berbeda. 2019 Hanura dalam posisi partai lagi ribut. Ya, ada persoalan internal lah. Internal kepemimpinan antara pengurus yang dulu dengan yang sekarang ribut-ribut, jadi calonnya tidak maksimal. Nah, di 2024 Partai Hanura lagi solid. Iya. Lagi solid, lagi kompak dengan formasi calon DPR RI full. Setelah itu seperti apa yang disampaikan Pak Sen di Sumut, kalau pemilih sekarang DPT 8 juta sekian, tingkat kehadiran ya kira-kira akan hadir sekitar suara itu sekitar 4
4%-nya itu 6.800.000 untuk 4%, 6,5 juta lah. Ya. Untuk 4% dari 200 sekian juta pemilih. Nah, Sumatera Utara kekuatan kita di Sumut saja, jika ada hasil survei yang menyatakan bahwa Hanura itu 0,8%, itu dari 6,5 juta, 0,8 itu sekitar 500.000. 500.000, Sumut saja sudah optimis mendapatkan 500.000. Minimal. Berarti hanya satu provinsi. Ini satu provinsi. Itu sudah 0,8. Ini posisi. Nah, ada partai baru optimis lolos PT 4%. Ya. Belum ada dewan. Hanura sekarang di tahun 2024 sudah punya dewan kabupaten provinsi incumbent 809. Total seluruh Indonesia. Total seluruh Indonesia. Pileg 2019. Itu kekuatan real. Ya. Kekuatan real partai di luar parlemen. Di luar parlemen melebihi dari kursi kabupaten provinsi P3. P3 masuk parlemen karena dia lolos 4%. Ya. Tapi anggota legislatif daerahnya lebih sedikit. Lebih sedikit Lebih sedikit daripada Hanura. Oke. Hanura lebih besar. Nah, sekarang tinggal bagaimana calon kabupaten provinsi secara linear untuk menggolkan DPR RI. Oke. Nah, jadi kita fokus sekarang di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ini kan saya juga lihat Ketum OSO ke keliling Indonesia dengan ada program jalan santai, konser gitu atau festival budaya, bahkan juga ada yang berhadiah umrah kalau nggak salah. Mungkin Pak De bisa flashback sedikit. Iya. Ini rencana kita di Bali juga mau melaksanakan kegiatan pesta rakyat. Nah, itu juga nanti akan hadiahnya. Nah, ini Ketum OSO lagi keliling sekarang. Kemarin di Aceh begitu luar biasa kehadiran tanpa ada yang namanya di komando, dikasih amplop, dengan datang sukarela, jalan santai. Karena tokoh-tokoh di sana itu diterima oleh masyarakat. Nah, sekarang di Bali memang dalam konsep memang target daripada pusat kita masih ya itu kan realistis lah. Bukannya saya mengecilkan partai, tetapi realita kenyataan dilihat, matematika politiknya di bawah. Kita hanya bisa menyumbangkan suara. Itu baru target. Tapi kan yang namanya perubahan politik kan ini kan dinamis. Ya. Siapa tahu astungkare reaksi daripada masyarakat berubah di hari-hari menjelang tanggal pencoblosan ini kan ya bisa luar biasa Hanura di Bali kan begitu. Ya. Intinya saya ingin mempertahankan daripada kursi kabupaten dan provinsi yang ada di Bali sekarang ini. Nah, terakhir Pak De, dengan juga soliditas Hanura di level caleg, kemudian juga totalitas dukungan di level pilpres kepada Ganjar Mahfud, bagaimana ini? Apakah juga ya karena 2019 kan Hanura juga nggak dapat koktail efek dari Jokowi. Nah, kira-kira dengan posisi Ganjarnya seperti apa? Kalau dengan posisi Ganjar sekarang di di tatanan koalisi kerja sama partai, bukan koalisi nih, kerja sama partai. Nanti kita juga akan tekankan pada saat rapat-rapat selanjutnya bagaimana perintah daripada DPP akan bersinergi tarik lurus bagaimana kebijakan di daerah. Ya tetap kita akan menghitung di mana memang Hanura diberikan keleluasaan untuk bisa mendapatkan kursi, di mana kawan-kawan koalisi kerjasama partai Perindo, P3, PDIP. Nah, kita juga ya yang namanya kerjasama ya saling menguntungkan kan begitu. Ya, bukan saling mematikan gitu. Bukan saling mematikan. Dan sekarang ini kita udah komunikasi bagus lah dengan kawan-kawan. Tetapi begitu juga masyarakat akan menilai siapa calonnya yang akan dipilih, karena ini tidak bisa kita tentukan memaksa masyarakat untuk memilih Hanura kalau orang calonnya yang kita tawarkan tidak diterima oleh masyarakat gitu. Oke, jadi memang ada selaras antara calon memang yang berkualitas dengan juga nanti dari koktail efek Ganjar atau Pilpres yang bisa didapatkan kan? Iya. Nah, artinya
Untuk pemilihan presiden sekarang sudah beda dengan pada saat 2019. Iya. Ini kan sekarang sudah ada 3 calon ini. Ada 3 calon ini sama-sama partai yang pengusungnya juga sudah kelihatan siapa pendukungnya Anies Baswedan, siapa pendukungnya Prabowo, siapa pendukungnya Ganjar. Nah, jadi kalau kesiapan saya lihat di tim pemenangan daerah ini sudah tinggal melangkah. Ini kira-kira tanggal 12 Ganjar ke Bali lagi. Di Klungkung ya kalau nggak salah ada acara. Di Klungkung. Habis itu kita juga di tanggal 26 kalau nggak salah kita mau mengadakan acara juga. Mudah-mudahan Ganjar juga bisa hadir. Ya. Di dalam pesta rakyat mau kita buat. Mudah-mudahan Pak Ganjar ada waktu lagi datang ke Bali untuk menggarap Bali maksimal mungkin dalam hal pemenangan pemilu presiden nanti. Ya, oke, berarti poinnya juga Hanura juga bisa-bisa betul untuk konteks Bali gitu ya. Iya. Konteks di Bali. Artinya apa yang diperintahkan oleh Bapak Ketua Umum Pak Oso kepada seluruh jajaran pengurus di tingkat daerah untuk bisa bersinergi dengan 3 partai berjalan bersama, lakukan pertemuan-pertemuan karena saking seringnya kita bertemu, berarti emosional jiwa kawan-kawan di masing-masing partai itu pasti akan nyambung gitu. Oke, jadi kita tunggu saja seperti apa juga nanti hasil dari perjuangan teman-teman Hanura. Mungkin sebagai sebuah closing pada harapannya untuk Pilpres dan juga Pileg kali ini, khususnya juga untuk internal Hanura, seluruh keluarga besar Hanura di Bali dan masyarakat Bali. Ya, paling terpenting saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Bali yang saya hormati, mari kita sambut pesta demokrasi, pemilihan presiden, pemilu legislatif, pemilih wakil-wakil rakyat yang akan mewakili Bali, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun tingkat pusat, dan begitu juga calon presiden. Bila mana ada perbedaan satu pilihan, itu selesaikan di tanggal 14 Februari tahun 2024. Setelah itu, mari kita bersatu kembali untuk membesarkan negara kita untuk tercapainya Indonesia Maju 2045. Ya, Indonesia Emas 2045. Terima kasih Pak Bapak Kade Arimbawul, Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Bali. Kita doakan yang terbaik untuk bangsa ini dan juga khususnya untuk Hanura biar bisa kembali ke parlemen, ke DPR RI di Senayan, Jakarta. Kita akan sambung di kesempatan berikutnya. Salam hati nurani. Salam hati nurani. Terima kasih.